Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 9 semester 1 bersama Ibu Namoyanti dari SMP Negeri 2. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, terapkan 5M-nya, jangan kendor, pakai masker. Semangat! Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri sehingga jenisnya tidak punah. Untuk melakukan perkembangbiakan atau reproduksi, makhluk hidup memerlukan alat-alat reproduksi. Nah, pada hari ini kita akan membahas alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Kita mulai pada materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum mulai pada materi, Ibu mengingatkan nanti setelah penyajian materi selesai akan diadakan penilaian. Nah, karena itu, Ibu harap kalian perhatikan baik-baik materi berikut. Kompetensi dasar untuk sistem reproduksi manusia adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikatornya menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik dapat menunjukkan bagian-bagian alat reproduksi pada manusia beserta fungsinya. Penilaian, pada akhir pembelajaran, penilaian berbentuk penayangan gambar alat reproduksi pada manusia dan siswa bisa menunjukkan bagian dan fungsi alat reproduksi tersebut. Nah, ini adalah alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ini adalah vas deferens. Kemudian ini adalah uretra. Berikutnya penis. Kemudian ini adalah skortum. Kemudian testis. Kemudian epididymis. Selanjutnya ini adalah kelenjar Cooper. Kemudian ini kelenjar prostat. Dan terakhir ini adalah kelenjar vesicula seminalis. Selanjutnya kita pelajari fungsi dari masing-masing bagian alat reproduksi laki-laki. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi dari vas deferens adalah menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsi dari uretra adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian penis. Penis merupakan bagian luar dari organ reproduksi laki-laki. Fungsi penis adalah sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Berikutnya, skortum. Skortum ini merupakan kantong yang membungkus testis. Fungsi daripada skortum adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Berikutnya, testis. Testis bentuknya seperti telur, tersimpan atau dilindungi oleh skortum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, epididymis. Epididymis ini merupakan
saluran yang keluar dari testis. Bentuknya seperti tanda koma, kelihatannya di gambar, dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsi dari epididymis adalah untuk menyimpan sperma sementara. Berikutnya kelenjar Koper. Ini bentuknya seperti kacang, jelas ya. Terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar Koper untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya kelenjar prostat. Di atas kelenjar Koper, bagiannya seperti kue donat. Terletak di bawah kantong kemih, itu kantong kemih di atasnya, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya, kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsi dari kelenjar vesicula seminalis adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya, alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah ovarium. Kemudian yang kedua adalah saluran telur atau disebut juga tuba fallopi atau disebut juga oviduct. Berikutnya infundibulum. Selanjutnya ini yang seperti jari adalah fimbriae. Kemudian ini adalah rahim atau uterus. Kemudian ini merupakan lapisan dari rahim yaitu endometrium. Selanjutnya ini adalah serviks atau leher rahim dan yang terakhir adalah vagina. Kita lanjutkan dengan fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama, ovarium. Strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri dari rahim atau uterus. Fungsi ovarium adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct. Saluran ini panjangnya kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsi daripada saluran telur adalah sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah peristiwa dibuahinya ovum oleh spermatozoa. Kemudian infundibulum. Strukturnya berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba fallopi. Berikutnya fimbriae. Strukturnya berjumpai seperti jari jemari, fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Jadi kalau sel telur sudah dikeluarkan dari ovarium akan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian rahim atau uterus. Bentuknya mirip dengan buah pir. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Ini adalah endometrium. Endometrium ini merupakan lapisan yang membentuk rongga rahim. Ini biasanya kalau tidak terjadi fertilisasi, endometrium ini akan meluruh, kemudian akan mengeluarkan darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi. Yang berikutnya adalah serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang terakhir adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Fungsinya sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan sebagai jalan keluarnya bayi. Demikian bagian dan fungsi dari alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita teruskan dengan penilaian. Perhatikan baik-baik
gambar berikut. Kemudian kalian isi bagian-bagian yang ditunjuk. Tulis jawabannya saja. Kemudian jawaban tersebut dikirim masing-masing siswa ke dalam grup WA mapel kelas masing-masing. Demikian materi untuk hari ini. Ibu harap kalian paham dan mengerti. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.